Natural Solution bagian 38. Ini saya lanjut dari Natural Solution bagian pertama kali, yaitu Natural Solution Part 1, di mana kita atasi media tanah padat di pot karena menggunakan media tanam tanah dengan cara-cara alami dengan kompos-kompos daun-daun. Nah, saat itu adalah tanaman kita di dalam generatif fase. Tentu hal ini akan kita berikan share menurut situasi dan kondisi pada tanaman kita di pot. Nah, setelah dalam Pak 1 kawan, sekarang kita simak perkembangbiakan dari bakal bunga menjadi bunga, kemudian bakal buah, akhirnya menjadi buah dalam fase pengisian buah. Nah, ini semuanya ada hubungan ketika media padat seperti ini. Kita berusaha atasi dengan kompos daun. Nah, ini pentingnya kawan. Segi lembab dari tanaman di pot adalah penting. Segi kelembapan untuk media tempat habitat di pot untuk tanaman jambuar adalah penting. Itu yang pertama. Kita lakukan seperti ini. Memang tanaman kita sebelumnya kita belum menuju vegetative care, di mana perakaran bagian atas belum. Oleh sebab itu kita beri jalan ketika media lembab, agar media lembab, pentingnya media lembab kita beri cara seperti ini. Tentu kita cek situasi tanaman juga, yang pertama kita cek bakal-bakal pengisian buah tanaman ini. Dan ini Natural Solution Part 38 sebagai lanjutan dari Natural Solution bagian pertama, Natural Solution Part 1, atasi media tanam padat di pot. Seperti ini, segi kelembapan tanaman di pot adalah penting, tetapi dari sharing saya yang pertama Natural Solution Part 1, kita beri judul atasi media tanam tanah padat di pot. Sekarang kita lihat pengisian bakal buah seperti ini kawan. Nah, ini tentu saja kita mendapati tanaman kita jambu air tidak rontok. Tentu ada rontok 1-2, tetapi tidak menjadi masalah. Nah, seperti ini, bunga-bunganya tetap bagus. Nah, ini semuanya penting, sebab ketika media tanam itu padat, tanaman ini terjadi fase generatif. Kemudian sebelumnya daun menguning. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, menjaga kondisi agar tetap subur, tetap alamiah, perlunya kita atasi media padat dulu. Kita beri kompos-kompos daun. Nah, setelah kompos-kompos daun itu dalam selang beberapa waktu, setelah 2 bulan seperti ini, tentu efek-efek dari media lembab kita sebagai target dan tujuan tanaman di pot agar tetap normal ke generatif atau vegetatif fase, kita tercapai, akhirnya punya tanaman di pot itu yang selalu subur. Nah, ini maksud kita, karena tanaman di pot ini kita belum memberi rawatan vegetative care, di mana vegetative care itu adalah boleh dibilang final rawatan daripada teknik kita untuk khusus jambu air di pot. Tentu situasi dan kondisi lain-lain, juga pengetahuan yang barangkali sahabat semuanya memerlukan atau membutuhkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Silahkan sahabatku untuk boleh menambah, boleh mengurangi. Nah, kita bongkar dulu kawanku ya, kita bongkar dulu. Kita bongkar dulu kawan, kita cek sama-sama lah, kita simak. Kita punya tumpang sari di sini. Ternyata jenis tanaman markisa ini juga tetap tumbuh subur. Kita ambil dulu kawan. Kita tempatkan di tempat yang lain. Ini jenis cili juga tetap bagus.
jenis tanaman keladi, tanaman bentul, ciri khas seperti ini juga bagus. Tanaman pakis yang kita titipkan juga bagus. Tanaman lombok, nah ini jambu air kelihatannya kurang air kawan, kita lupa kurang menyiram merawat di bagian atas ini. Nah ini juga kita titipkan tanaman lombok. Nah ini tanaman lombok kita titipkan juga tetap pernah kita juga memetiknya. Kita singkirkan dulu. Kita cek dulu sama-sama, kita dekatkan kamera. Coba lihat kawan, tentu media tanam pot seperti ini dari yang semula padat itu sangat gembur. Nah ini ada semacam mikroba penghancur tumbuhan mengumpul seperti ini. Jangan khawatir jika sahabatku menyiram sekali aja dengan NPK 1616, tentu ini semua akan berkurang, bahkan bisa musnah kalau terlalu kebanyakan. Kita lihat reaksi habitat mikroba tanah. Nah, kita melihat bawahnya juga banyak kotoran-kotoran. Oleh sebab itu media tanam padat itu kalau kita memberi pupuk lebih tumbuh-tumbuhan, akhirnya mikroba tanah seperti ini mengeluarkan sisa-sisa pemakanan, yaitu kotoran-kotoran. Jadi perlunya tempat ini media tempat pot padat kalau terisi media tanam tanah, kemudian ada mikroba tanah pemakan tumbuhan, mengeluarkan kotoran-kotoran. Jadi tidak perlu pupuk kandang untuk tanaman di pot. Karena pupuk kandang itu di pot, kalau kita salah memberikan takaran juga akan kurang bagus tanaman ketika kita di pot kawan. Sebab media yang sangat sempit, dengan keterbatasan media tanam juga keterbatasan tempatnya. Pentingnya kita memberikan natural solution seperti ini. Bahkan kita tancapkan tanaman jenis umbi, juga tanaman pisang seperti ini. Tetapi tentu kita akan mengambil ini. Kenapa kita lakukan seperti ini kawan? Karena kita memberitahu bahwa agar tanaman kita tempatnya itu segi lembab. Tempat yang lembab itu penting untuk tanaman di pot, terutama jambu air. Itu sangat penting kawan. Tempatnya lembab seperti ini, media tanam lembab. Kemudian full matahari. Nah, ini mataharinya sangat terik sekali kawan. Nah, mataharinya sangat terik. Coba sekarang kita akan mengambil alih tanaman ini kawan. Nah, kita cabut saja, semoga ini tidak mengganggu perakaran tanaman jambu air. Tentu setelah ini kita lakukan ini semuanya tujuannya agar kita mendapati media tempatnya, habitat ini lembab. Segi lembab itu adalah penting untuk tanaman di pot, terutama jambu air, agar tanaman kita bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun, akhirnya menjadi tanaman yang normal dalam vegetatif dan generatif fase. Kita ambil saja. Nah, kita ambil. Kita coba seperti ini. Nah ini kalau kita lanjutkan terus-terusan akhirnya menjadi tumpang sari yang tidak seimbang. Tentu akan mengganggu pertumbuhan tanaman jambu air ini. Nah ini semata-mata kita memberikan sharing agar memperhatikan segi lembab. Kita memicunya dengan kompos-kompos alami, kompos daun dan sebagainya. Nah inilah. Perakaran seperti ini tentu akan mengganggu, tapi untuk sementara waktu ini juga membantu kelembapan. Yang kedua, ketika perakaran jenis serabut, jenis seperti ini,
jenis akar umbi serabut seperti masuk ke media juga. Media ini ada oksigen yang masuk terbantukan. Walau sebenarnya kita tahu semuanya bahwa ketika tanaman di pot itu tersiram air, ketika air meresap secara tidak langsung juga oksigen itu masuk, tetapi tidak cukup seperti itu saja. Nanti kalau airnya sudah kering, media tanamnya menjadi padat. Nah, itu tidak kita inginkan. Jadi kalau seperti ini, media tanamnya, lihat mikroba ini. Media tanamnya seperti ini kering kawan, tetapi sangat gembur. Lah ini gembur sekali. Ini campur-campur kotoran mikroba kawan. Nah inilah yang kita harapkan. Tetapi untuk melindungi tanaman ini lebih lembab tentu kita bisa memicu kembali dengan kompos daun-daun, apalagi kalau tumbuhan-tumbuhan lunak. Nah, kita picu yuk kembali dengan tumbuhan lunak. Nah ini saya sediakan tumbuhan lunak kawan. Tumbuhan lunak ini berasal dari bonggol pisang. Nah, kita tempatkan saja. Nah, bonggol pisang yang hampir membusuk seperti ini. Kita tempatkan seperti ini. Lah, ini bonggol pisang betul. Ini agak lubang tengahnya, kalau kita tutup seperti ini tentu mikroba tanah akan senang sekali untuk bertempat sekitaran sini. Kita picu sebanyak-banyaknya media tanam kompos yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan lunak. Tentu tanaman ini kedepannya kita jamin jika mengalami fase generatif, tanaman ini tidak akan pernah kurus dan tidak akan pernah musnah. Sebab fase generatif tanaman di pot itu kadang-kadang kita salah arti, setelah berbunga rontok, berbuah mati. Itulah dimana kita dapati yang disebut sebagai akar generatif saja yang berkembang biak, sedangkan tidak disertai dengan akar vegetatif. Akhirnya akar vegetatif tidak bisa memberikan tingkat kesuburan pada tanaman ini, keseimbangan. Akhirnya tanaman akan mati walaupun berbunga dan berbuah. Kembali lagi ke pembahasan saya yang pertama, ini adalah natural solution Pak 1, di mana kita berfokus pada untuk mengatasi media tanam padat di dalam pot. Kita lakukan seperti ini. Kenapa kita lakukan seperti ini? Sebab tanaman jambu air yang berasal dari stek ini kita belum menempatkan perakaran di bagian atas, jadi belum sampai final vegetative care. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai media tanam tanah penuh, akhirnya kita tidak bisa mengumpulkan kompos-kompos. Tetapi kalaupun penuh bisa, tetapi kita harus memberi pertolongan sederhana. Tetapi kalau perakaran tidak nampak di bagian atas, tentu kedepannya kita tetap akan ragu-ragu tentang kesiapan tanaman kita agar lebih bertahan lama, puluhan tahun juga. Kesiapan tentang normalnya sebuah tanaman di pot, layaknya di lahan luas ada vegetatif dan generatif fase yang normal. Juga udah bakal bunga seperti ini. Pengisian buah, masa pengisian buah lumayan kawan. Kita tidak kecewa sebagai tanaman hias. Ternyata ada beberapa tanaman yang siap dalam pengisian buah, dan ini situasi ke depan semoga bakal pengisian buah ini menjadi buah-buah yang cantik. Dan tentu ada hal-hal lain, kita sebagai manusia juga akan terus mengantisipasi, akan terus memberikan sharing-sharing. Karena faktor cuaca, suhu alam dan sebagainya, juga gangguan-gangguan mungkin di sini. Di sekitaran bangkus kawan, walaupun di lantai 1 kadang-kadang ada binatang-binatang yang unik seperti musang dan sebagainya. Seperti burung-burung pemakan buah, itu banyak kita dapati di sini. Walaupun di lantai 1, di lahan sempit seperti ini. Oleh sebab itu pentingnya natural solution banyak yang kita dapati, hayati
keragaman alam kita dari satwa ataupun cagar alam sekitaran kita. Kita terus picu dengan kompos-kompos hijau daun. Nah, ini kompos macam-macam, terus kita berikan di sini sebanyak-banyaknya. Dari Natural Solution Pak 1 mengatasi media padat. Agar lembab kawan, kita beri beberapa tumpang sari. Sekarang kita coba terbuka saja, sebab kita tahu semuanya bahwa faktor tanaman di pot, pembesaran buah, itu memang perlunya matahari dan oksigen yang cukup. Nah, kadang-kadang oksigen itu hanya terpenuhi ketika media tanam tersirami air. Nah, dari rembesan air, merambatnya air tentu membawa oksigen, tetapi setelah media itu padat akan kering kembali dan kurang tersedianya oksigen, tentu tanaman kita di pot akan rontok. Perlunya media tanam dari kompos daun-daunan, dari tumbuhan lunak seperti ini, agar mikroba tanah juga limbah-limbah dari mikroba tanah itu sendiri membantu tanah ini gembur, media tanam tanah itu gembur. Oleh sebab itu saya sering memberikan saring bahwa standar kita pakai untuk bertanam di pot, media tanam tanah adalah standar media terbaik dimanapun untuk tanaman di pot. Dan itu tentu tidak bisa dibandingkan media selain media tanam tanah. Jadi jambu air selalu gunakan media tanam tanah. Media tanam tanah adalah media tanam standar terbaik dimanapun. Sekitaran sebelumnya kita tempati pelindung-pelindung untuk jenis tumpang sari, lombok dan sebagainya, atau jenis markisa. Sekarang saatnya kita ambil agar celah udara itu dengan leluasa masuk. Kita coba tempatkan satu pot saja seperti ini. Ini sekali lagi tentu hal ini kita lakukan itu hanya sebagai kreatif saja. Anda tidak usah melakukan seperti ini, tidak apa-apa. Ini hanya sebagai kreatif agar ini semua bisa ada manfaatnya, ada lebih indah ketika mempunyai tanaman di pot. Nah, kita kembali lagi seperti ini kawan. Kita ambil dari nancap seperti ini, tentu kalau ini berkembang biak dengan besar, membantu mengurangi pertumbuhan dan kesuburan tanaman jambu air. Nah, ini tidak boleh. Kita tahu bersama bahwa jenis tumbuhan seperti tanaman pisang, tanaman jenis keladi ini, perakarannya tuh kalau sama-sama dengan media yang tepat itu bisa mengalahkan pertumbuhan akar tunggang, apalagi di pot. Kita taruh aja seperti ini kawan. Lah, kita taruh kembali seperti ini. Kita berikan media tanam. Yang penting ini rapat dulu saja. Kalau sudah seperti ini kawan, kita boleh mengurangi pelepah-pelepahnya agar ini tidak mudah roboh terkena angin. Kita lakukan ini semuanya agar baiknya gimana, seimbangnya gimana. Nah, kita lihat ini demi keindahan saja kawan, hendaknya kita tidak melakukan seperti ini juga enggak apa-apa, sebab ini kita pindah di media pot ini ada agar ada pembatas.
Nah, seperti ini. Nah, ini demi keindahan agar tanaman kita itu selalu ada inovasi di pot, di lahan sempit. Kita tidak jemu kalau seperti ini, kawan. Kalau terus-menerus sama, tentu kita itu ada rasa-rasa jemu. Dan disinilah kreatif sebagai penghobi itu sangat diperlukan. Apalagi kalau kita disertai dengan sebuah teori, sekaligus kita bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal hayati tanaman kita. Juga situasi kondisi tentu. Semua itu akan menjadi sesuatu yang lain, sebab semua itu alam kita berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, untuk sahabatku dimanapun berada, demikianlah teori yang saya selalu sampaikan. Tetapi untuk pengembangan praktek dan penerapannya tentu saudaraku bisa sesuaikan situasi dan kondisi di daerah saudaraku masing-masing. Tetapi kalau teori itu hanyalah seperti ini: media tanam tanah, air cukup, matahari cukup, kompos daun-daun. Di mana perkembangan tanaman tentu generatif, vegetatif fase. Tetapi untuk di pot, di lahan sempit, apalagi di lahan lantai 1, ini kedepannya sangat penting, kawan, sangat berguna. Paling tidak kita telah membantu di mana alam kita, karena era globalisasi, era industrialisasi, kita membantu untuk mengurangi pemanasan global, di mana kehijau-hijauan daun-daun itu bisa menyerap polutan. Bahkan seperti ini juga tumbuhan-tumbuhan sekitaran kita, alami kita, tumbuhan lumut kita, hijau daun kita, air kita, udara kita. Jadi disinilah yang disebut bersih itu memang menyangkut beberapa aspek ya, terutama kalau bersih dari segi bertanam tentu bersih udara, bersih dari polutan, dan hijau alam kita. Nah, disinilah semakin sempitnya lahan, padat penduduk, tentu ini sangat penting untuk kita terus geluti di masa-masa yang akan datang. Kita lakukan pruning, kawan, kita lakukan pruning dulu ya, kawan, untuk tanaman di atasnya agar tidak mudah roboh terkena angin. Kalau dari jauh saya kamera nampak agak lebih bagus pemandangannya, kawan. Inilah sedikit pemandangan sekitaran Banggus, lingkungan Banggus, tetangga-tetangga Banggus. Agak jauh kita memandang, bahkan kita tampak cuaca juga yang sangat bagus, matahari penuh. Kita lakukan pruning yuk. Ini sekedar untuk penghias saja, kawan. Tidak usah lakukan seperti ini di dalam tanaman kita fase generatif. Nah, kita ingat, tumbuhan daun hijau seperti ini di dalam fase generatif jangan diletakkan dalam media tanam daun-daun yang siap pakai atau kering. Ini ada proses kimia di mana peleburan dari basah menjadi kering karena akibat reaksi dari mikroba tanah itu akan mengganggu pertumbuhan ini, kawan. Pertumbuhan fase generatif akan rontok sebab ini panas sekali. Jadi kalau untuk tanaman dalam perkembangan generatif menuju jangan lakukan kompos daun, nanti rontok semua, kawan. Jadi kompos daun-daun yang hijau, maksud saya yang hijau jangan ditaruh, ini rontok nanti. Apalagi kalau daun hijau ini terkena air, terkena hujan, membusuk. Nah, ini sangat berbahaya untuk tanaman dalam fase generatif. Akhirnya memang subur untuk batang dan daun, tetapi buahnya akan rontok. Ini semuanya sahabat khususnya bisa mempelajari kenapa hal ini bisa terjadi. Itu memang seperti itu. Barangkali sahabatku yang berkompeten di bidang itu bisa menjawab, bahkan bisa memberi masukan-masukan kenapa kalau daun-daun hijau seperti ini
kita gunakan kompos langsung di dalam tanaman fase generatif jambu air besar rontok. Itu pasti kawan. Nah, kita taruh di tempat lain saja. Ini pun juga bisa langsung kita peronggo saja kawan. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh. Kalaupun nanti ini terkena angin roboh dan sebagainya, tentu kita mudah sekali untuk mengembalikan gitu saja. Jadi yang penting bukan ini yang kita permasalahkan, tapi efektivitas kita, di mana kita telah melakukan melakukan rawatan Natural Solution Pak 1 mengatasi media tanam tanah padat di pot di dalam tanaman generatif fase. Kita bisa memberikan kompos daun-daun. Akhirnya setelah 1 bulan lebih, hampir 40 hari, tanaman kita, media tempatnya itu tanah gembur dan banyak sisi-sisi baik karena bercampurnya limbah-limbah dari daun-daunan, juga limbah-limbah dari mikroba tanah. Karena tanaman ini kita tahu belum kita final care, maksudnya itu belum perawatan yang puncak, kita belum membentuk vegetative care. Tetapi untuk kedepannya tentu hal itu kita lakukan agar normal dalam generatif fase dan tanaman kita bertahan dalam usia yang tidak terbatas. Kita siram dulu seperti ini. Kalau kita nyiram banyak-banyak seperti ini nggak masalah, ini akhirnya akan larut ke bawah. Agar tidak menjadi sesuatu yang mungkin bertentangan, yang saya maksud final vegetative care itu jika ini sudah kita tempatkan sebagai vegetative care perakaran di bagian atas. Nah seperti ini, tetapi kita bisa menempatkan kembali media pot menyediakan lebih besar lagi itu bisa. Tetapi intinya adalah kita menempatkan perakaran di bagian atas itu satu yang sering dilupakan, karena tidak memperhatikan segi oksigen, di mana tanaman ini kalau banyak menyerap oksigen, banyak oksigen atau angin-angin, hembusan angin, tentu segi lembab. Nah segi lembab itu penting untuk tanaman di pot, apalagi di lantai 1 seperti ini. Media tanam, media tempat, habitat pot yang sangat terbatas. Pentingnya segi lembab untuk tanaman jambu air. Ini sambungan dari Natural Solution Pak 1, sekarang kita sambung ke Natural Solution Pak 38. Pentingnya media padat dan kita sudah berhasil atasi media tempat kita dengan kompos daun, akhirnya menjadi gembur. Natural Solution Pak 1 dan kita lanjutkan ke Natural Solution Pak 38. Baiklah saudaraku dimanapun berada, salam tabulan pot, bertanam pot di lantai 1, dimanapun saudaraku berada. Ingat, kita ikut bertanggung jawab atas semuanya, tentang apapun untuk kesehatan kita dan bermanfaat untuk yang lainnya. Semangat selalu kawanku. Salam selalu dari channel Agus Suwito. Salam dari kota Tuban, di luar kota Tuban, di luar provinsi, juga di dunia manapun saudaraku berada. Selalu semangat, semoga lancar usaha dan rezekinya, amin.